Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Syahnila dan 2 rekan saya, Jundullah Fakyudin dan Diva Aisyafa Imani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis contoh kasus tentang jarimah pembunuhan, zina dan juga qadam. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hadis Hukum Pidana Islam dengan Ibu Nur Lailatul Musyafaah selaku dosen pengampu. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dari Kompas.com, korban berinisial KA, 54 tahun, seorang pengusaha rumah makan Padang di Karawang, Jawa Barat. Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengungkap kronologi pembunuhan itu saat gelar perkara di Mapolres Karawang pada Sabtu 6 November 2021. Dalang dibalik pembunuhan itu adalah istri korban sendiri yang mengaku sakit hati lantaran korban diduga memiliki wanita idaman lain. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menyewa sejumlah eksekutor untuk membunuh suaminya dengan janji upah sebesar 30 juta rupiah. Kesepakatan antara pelaku dan para eksekutor itu tertuang dalam surat perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai 10.000 pada 9 September 2021. Aldi menjelaskan para pelaku awalnya berkumpul di depan minimarket dekat Gor Panata Yuda pada Rabu 27 Oktober 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Seorang eksekutor berinisial AM lalu menanyakan keberadaan korban kepada istrinya NW melalui pesan singkat. NW lalu membalas bahwa suaminya tengah makan ayam bakar di sebuah warung di dekat gor tersebut. AM kemudian berpura-pura membeli air di warung tersebut dan memberitahu komplotannya untuk segera bersiap-siap. Setelah KA keluar dari warung, para eksekutor itu langsung membuntuti korban hingga dekat dengan rumahnya. Saat itu mereka langsung melancarkan aksinya dengan membacok KA di bagian dada, kepala, dan tangan menggunakan senjata tajam. Dari kasus di awal tadi kita dapat mengetahui bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam kasus pembunuhan berencana. Dalam hukum positif disebut pembunuhan berencana karena masih terdapat jeda waktu di antara sebelum kejadian dan saat kejadian, sehingga masih memungkinkan pelaku untuk memikirkan kembali antara melakukan aksinya atau tidak. Dari perbuatan tersebut, pelaku dikenakan tindak pidana dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan mort dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Sehingga sedangkan dalam hukum Islam sendiri perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan dosa besar atau perbuatan yang dilaknat oleh Allah, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhum jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzabun 'adzim, yang artinya dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Maka dari itu pelaku dikenakan 2 hukuman. Yang pertama yaitu kisos. Dilakukan hukuman pancung kepada pelaku pembunuhan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang berbunyi wa haddatsana Muhammad bin Hatimi haddatsana Sa'id bin Sulaiman haddatsana Husaimun akhbarana Ismail bin Salimi an Alqamata bin Wa'ili an Abi qala atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala rajulan faqada waliyal muqtuli minhu fantalaqa bihi wa fi unukihi nikmatu yajurruha falamma adbara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qatilu wal muqtulu fin nari fa ata rajulur rajula faqala lahu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalla anhu qala Ismail bin Salimi fa dzakkartu dzalika li Habibi bin Abi Sabiti faqala haddatsani ibnu Ashwa'a anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama sa'alahu ayyafu anhu fa'aba, yang artinya telah menceritakan kepada Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Hushaim, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Salim dari Alqamah bin Wa'li dari ayahnya, dia berkata, pernah dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang telah membunuh laki-laki lain, lalu walinya orang yang terbunuh itu membawa pembunuh tersebut dengan mengikat tali di lehernya. Ketika dia pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membunuh dan terbunuh kedua-keduanya berada dalam neraka. Lalu seorang pergi menemui laki-laki yang membawa pembunuh saudaranya itu sambil mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Lantas wali korban membiarkan si pembunuh pergi. Ismail bin Salim berkata, kemudian aku menyebutkan hal itu kepada Habib bin Abu Sabit, katanya telah menceritakan kepadaku Ibnu Ashwa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepadanya untuk memaafkan pembunuh itu, namun dia enggan. Selanjutnya yaitu dikenakan hukuman diat apabila keluarga atau wali dari korban memaafkan si pelaku, maka pelaku dikenakan yaitu membayar diat sebagaimana dalam hadis Nabi yang berbunyi, haddatsana Abu Nuaimi haddatsana Sa'id bin Ubaidin an Yushairi bin Yasarin za'ama anna rajulan minal ansari yuqalu lahu Sahlun bin Abi Hasmata akhbarahu annan nafari min qaumihim dalaku illa Khaybara fatafarraqu fiha wa wajadu ahadahum qatilan wa qalu lil ladzina wujida fihim qad qataltum sahibana qalu ma qatalna wala alimna qatilan fantalaku ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talakna ila Khaybara fawajadna ahadana qatila faqala kubra faqala lahum ta'tuna bibayinati ala man qatalahu qalu malana bayanatun qala fayahlifuna qalu la tarda bi aimani yahudi fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubtila damahu fawadahu mi'atan min ibilis sadaqati, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ubaid dari Bushair bin Yasar, seingatnya ada seorang laki-laki Ansor yang bergelar Sahal bin Abi Hasmah mengabarinya bahwa beberapa orang kaumnya berangkat ke Khaybar. Setibanya di sana mereka berpencar, lantas mereka mendapatkan salah seorang dari mereka terbunuh. Mereka pun berujar kepada penduduk dan kawan mereka terbunuh di sana, kalian telah membunuh kawan kami. Penduduk tersebut mengelak seraya mengatakan, kami tidak membunuh dan juga tidak tahu si pembunuhnya. Lantas para sahabat mengadukan perkara kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami berangkat ke Khaybar, selanjutnya kami dapatkan kawan kami terbunuh. Nabi menjawab, yang berbicara yang paling tua. Lalu Nabi mengatakan, kalian harus membawa bukti terhadap si pembunuhnya. Para sahabat menjawab, kalau bukti kami tidak punya. Nabi menjawab, kalau begitu suruhlah kaum Yahudi itu untuk bersumpah. Para sahabat menjawab, kami tidak percaya dengan sumpah orang-orang Yahudi. Rupanya Rasulullah SAW berkenan
tidak berkenan jika darah sahabatnya sia-sia sehingga beliau sendiri yang membayar diatnya dengan sebanyak 100 ekor unta. Sekian analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kepala desa di Lamongan, Jawa Timur terlibat dalam kasus perzinaan dengan wanita idaman lain yang telah memiliki suami. Terungkapnya kasus ini mengungkap keduanya ternyata telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 30 kali. Bahkan saat digerebek pada Kamis 3 Juni 2021, kades tersebut sempat bersembunyi di atas plafon. Oknum Kades Karangwedoro, Kecamatan Turi, Lamongan, Jawa Timur, S40 tahun nekat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan seorang perempuan yang juga sudah bersuami. Kasus ini terbongkar setelah adanya laporan suami korban berinisial A warga Tawangrejo, Kecamatan Turi ke Polres Lamongan. Saat penggerebekan pelaku sempat tidak berhasil ditemukan, namun hanya ada perempuan berinisial RI di lokasi. Saat dilakukan pencarian terhadap S, pelaku ditemukan bersembunyi di atas plafon rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, RI mengaku sudah menikah siri dengan oknum kades tersebut. Meski masing-masing masih berstatus memiliki pasangan suami dan istri yang sah. Sedangkan menurut pengakuan sang kades, ia mengaku sudah sebanyak 30 kali berhubungan layaknya suami istri selama 2 bulan. Pihaknya saat ini masih melakukan pemeriksaan lanjutan dan kades itu tidak ditahan. Namun yang bersangkutan dikenakan wajib lapor 2 kali dalam seminggu sampai proses hukum selanjutnya. Atas perbuatannya itu pelaku dijerat pasal 208 KUHP tentang perzinahan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis hukum positif dalam kasus ini. Dalam hukum positif kasus ini, salah satu tindak pidana zina sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 284 KUHP terlalu ringan, hanya diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Perzinahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dalam KUHP hanya terdapat dalam pasal 284, akan tetapi hanya mengenai salah satu atau kedua pelaku zina berstatus menikah serta dikaitkan dengan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Perdata Sipil tentang prinsip monogami yang tidak berlaku bagi umat Islam yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dimasukkan ke dalam delik aduan. Selanjutnya, analisis dalam hukum Islam. Dalam pidana Islam ada 3 jinayah, yaitu 1. Qisas, 2. Ta'zir, dan 3. Had. Zina yang ada di dalam kasus ini adalah jinayah had, yaitu jinayah yang hukumannya sudah ditentukan baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dalam hukum Islam, kasus ini termasuk ke dalam zina musan, ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, ataupun juga janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus musan adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Hadis yang menerangkan tentang zina tersebut dari Ubad bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Huda'u ani huda'ani qad ja'alahu lahuna sabila bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafsu sanatin wa tashibu bisaybi jaldu mi'atin wa dukarjumu. Artinya, ambillah dariku. Allah telah menetapkan ketentuan bagi mereka. Berjaga yang berzina dengan perawan hukumnya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dan laki-laki yang sudah pernah menikah hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Akan tetapi hukuman cambuk 100 kali bagi pezina yang sudah menikah telah dihapus. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu da'mu'in muslimin ila bi'idda tasalasi asaibuzani wa nafsun binafsin wa tariku tidnihil mufarriku lil jam'ati. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan 3 perkara. Yang
pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua adalah jiwa dengan jiwa, pembunuhan yang dilakukan dengan syarat tertentu. Kemudian orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah umat Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya mengenai contoh analisis kasus jarimah pembunuhan dan juga zina. Nah, selanjutnya contoh analisis yang ketiga yaitu tentang qadzaf. Nah, tapi sebelum masuk pada analisisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai apa itu qadzaf. Jadi, apa itu qadzaf? Qadzaf adalah suatu ungkapan menuduh orang berbuat zina, baik itu dengan menggunakan lafaz yang sharih atau jelas, ataupun dengan yang lafaz yang dilalah atau tidak jelas. Nah, jarimah sendiri dalam hukum pidana Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu jarimah had, jarimah takzir, dan jarimah qisas. Nah, qadzaf itu masuk pada jarimah had, yaitu jarimah yang hukumannya itu sudah ada dalam dalil atau sudah ditentukan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Nah, yang dalam hal ini hukumannya yaitu berupa didera sebanyak 80 kali dan kesaksiannya tidak diterima untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina yawmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun, yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka adalah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima persaksian mereka untuk selama-lamanya, maka itulah orang-orang yang fasik. Nah, itu sekilas gambaran umum tentang qadzaf. Selanjutnya kita langsung masuk pada kronologi kasus, yang dalam hal ini yaitu kasusnya adalah penggerebekan dugaan perzinahan di Ngalian. Penggerebekan yang dilakukan Polsek Ngalian bersama warga di rumah kos di Ringisari. Berdasarkan keterangan Bu Harisah, warga atau tangga kos, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadan tahun 2015. Jadi si perempuan yang kebetulan adalah mahasiswa yang juga bekerja sebagai pelayan di Pujasera Ngalian. Waktu itu sekitar pukul 10 malam, si perempuan diantar pulang oleh pacarnya. Tetapi pacarnya ini tidak langsung pulang. Dia ikut masuk si perempuan itu ke dalam kos-kosannya. Nah, hal tersebut itu membuat warga di sekitar kos itu menjadi curiga. Apalagi pintu kamar dikunci. Nah, puncak kecurigaan warga adalah ketika beberapa lama berduaan dalam kamar, lampu kamar dimatikan. Kondisi demikian membuat beberapa warga sekitar kos tidak tinggal diam dan akhirnya melakukan tindakan. Tindakan awal warga adalah mendatangi kamar tersebut dan mengetok-ngetok pintu kamar kos sambil berteriak meminta agar pasangan kekasih itu keluar dari kamarnya. Beberapa kali diteriaki dan diketok-ketok pintu kamarnya, pasangan kasih itu tidak juga keluar. Mereka juga tidak berbicara sepatah kata pun. Kemudian warga memberi peringatan kepada sepasang kasih tersebut bahwa kalau mereka mau keluar, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau mereka tidak mau keluar, maka akan dilaporkan kepada Polsek. Peringatan demikian yang dilontarkan oleh warga itu tidak membawa dampak apapun terhadap pasangan kasih tersebut. Mereka tetap diam di dalam kamar. Akhirnya, warga masang paku di pintu kamar tersebut agar sepasang kekasih itu tidak dapat keluar. Selang beberapa lama, setelah pintu kamar dipasangi paku oleh warga, warga pun melaporkan kondisi demikian kepada Polsek Ngalian. Kemudian, Polsek bersama warga mendobrak pintu kamar kos. Dan benar, sepasang kekasih tersebut itu ada di dalam kamar. Nah, selanjutnya, Polsek membawa sepasang kasih tersebut ke kantor polisi untuk diamankan dan dimintai keterangan. Nah, berdasarkan kasus di atas, dapat kita analisis bahwa perbuatan tersebut itu termasuk ke dalam jarimah qadzaf. Alasannya, karena dalam kasus tersebut 3 unsur qadzaf itu telah terpenuhi. Adapun 3 unsur itu, yang pertama yaitu adanya tuduhan zina. Unsur ini
itu telah terpenuhi karena warga atau pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina. Tuduhan tersebut direalisasikan dalam bentuk gerebekan atau laporan warga terhadap polsek yang kemudian ditindak oleh polsek Ngalian. Dan ia, pelaku atau penuduh, tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkannya. Dapat dikatakan tidak mampu membuktikannya karena si penuduh itu tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi yang menyaksikan perzinahan tersebut secara langsung. Nah, unsur yang kedua yaitu orang yang dituduh harus orang yang muhsan. Nah, dalam proses gerebekan yang terjadi di Ngalian telah memenuhi unsur ini karena terduga itu merupakan orang yang muhsan. Dan unsur yang ketiga yaitu adanya niat yang melawan hukum. Unsur melawan hukum juga telah terpenuhi karena penuduh telah menuduh terduga dengan tuduhan zina, padahal ia tahu bahwa apa yang dituduhkannya itu tidak benar. Penuduh dianggap mengetahui ketidakbenaran tuduhannya karena tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya. Jadi, ketidakmampuan membuktikan kebenaran qadzaf merupakan indikasi bahwa penuduh mengetahui ketidakbenaran qadzaf yang telah diperbuat. Nah, penuduh tidak berhak mengklaim bahwa qadzaf tersebut dilakukannya berdasarkan beberapa sebab yang masuk akal. Maka dari itu, sebelum menuduh seorang melakukan perzinahan harus memiliki bukti kebenarannya. Selain itu, dalam qadzaf, selain harus memenuhi unsur-unsur, juga harus dilakukan pembuktian. Adapun alat bukti dalam qadzaf itu ada 3. Yang pertama yaitu saksi, yang dalam hal ini yaitu berupa 4 orang saksi. Nah, dalam kasus ini pelapor atau penuduh itu tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi yang menyaksikan perzinahan tersebut secara langsung, melainkan hanya sekedar dugaan dan kecurigaan. Yang kedua yaitu pengakuan. Nah, dalam kasus ini pelapor atau penuduh hanya mengaku mencurigai si tertuduh tersebut berbuat zina, namun tidak mengakui melihatnya secara langsung. Begitupun tidak ada pengakuan dari si tertuduh kalau memang benar mereka itu telah melakukan perzinahan, sehingga bukti pengakuannya pun juga tidak ada. Dan yang ketiga yaitu sumpah. Nah, begitupun dengan sumpah ini, dalam kasus ini itu tidak ada satupun yang menyatakan sumpah melihat langsung perbuatan zina ataupun benar mereka berbuat zina. Nah, dari analisis tersebut, maka jelaslah bahwa perbuatan tersebut itu merupakan qadzaf karena si pelapor atau penuduh itu tidak mampu untuk membuktikan tuduhannya. Maka sesuai dengan yang telah ditentukan dalam dalil bahwa si pelapor atau penuduh tersebut harus dihukum dengan had qadzaf, yaitu berupa dera sebanyak 80 kali sebagai hukuman pokok dan tidak akan lagi diterima kesaksiannya selama-lamanya sebagai hukum tambahan. Bagaimana juga yang pernah terjadi dulu pada zaman Nabi. Ketika itu Nabi itu menghukum dan mengadili pelaku qadzaf yang telah menuduh Sayyidah Aisyah itu berbuat zina. Yang hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi wa Malik bin Abdul Wahid Al-Misma'i wa hada hadithuhu anna ibn Abi Adi haddatsahum an Muhammad bin Ishaq an Abdullah bin Abi Bakr an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma nazala udri qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar fadzakara dzaka wa talata al-Qur'an falamma nazala minal minbar amara birrajulaini wal mau'ati fadribu haddahum haddatsana al-Nufa'il haddatsana Muhammad bin Salamah an Muhammad bin Ishaq bihadzal hadithi lam yadhkur Aisyah qala fa'amara birrajulaini wa amra'atin mimma takallama bil fahishah Hasan bin Thabit wa Mistah bin Utsasah qala Nufa'il wa yaquluna al-mar'atu Hamnah binti Jahshin, yang artinya telah menciptakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Ats-Tsaqafi dan Malik bin Abdul Wahid Al-Misma'i, dan ini adalah hadisnya bahwa Ibnu Abu Adi menceritakan kepada mereka dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, ketika Allah menurunkan udurku, ayat yang membebaskan Aisyah dari kasus fitnah yang dituduhkan kepadanya, Nabi SAW berpidato di atas mimbar dan menyampaikan hal itu seraya membacakan ayat Al-Quran. Ketika turun dari mimbar, beliau langsung memerintahkan untuk menghukum 2 orang laki-laki dan seorang wanita pelaku fitnah. Maka mereka pun dicambuk sebagai had. Telah menceritakan kepada kami An-Nufaili berkata,
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq seperti hadis ini. Hanya saja ia tidak menyebutkan nama Aisyah. Ia menyebutkan beliau kemudian memerintahkan untuk menghukum 2 orang lelaki, Hasan bin Thabit dan Mis'ah bin Utsasah, dan seorang wanita karena termasuk orang-orang yang menyebarkan fitnah atas diri Aisyah. An-Nufaili berkata, mereka mengatakan bahwa wanita itu adalah Hamnah binti Jahsy. Nah, dari sini Rasulullah menghukum pelaku adat tersebut dengan didera 80 kali cambuk dan tidak diterimanya kesaksiannya untuk selama-lamanya karena dia tidak bisa membuktikan tuduhannya. Nah, karena itu sebelum menuduh seorang itu hendaklah memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Jangan langsung asal menuduh orang sembarangan. Karena selain berhubungan dengan hak Allah, qadzaf itu juga berhubungan dengan hak manusia. Dengan asal menuduh, kita bisa menodai nama baik seseorang. Maka hendaknya kita harus selalu berhati-hati dalam berprasangka dan juga dalam bertindak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.